Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Edi Satvika Indonesia. Saat ini saya bersama Master Giat sama Master Rois ingin mengeksplor di daerah Sumber Agung, Kleko, Boyolali. Ada apa di sana? Kita sebelumnya mendengarkan dari Mbah Jamil, ini sesepuh di daerah sini. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Ini tiga hari kepungur, 3 hari yang lalu itu saya itu ya bermimpi di belakang itu teman saya posisi di Solo, Nginep di Solo. iya. Hari Senin kan saya pulang, kan malam Kamis gini pulang, terus malam satu minggu saya di rumah, selainnya saya di Solo. Itu kebetulan saya itu bermimpi di belakang, di tambang, area tambang itu kan ada istana, 2 istana itu tinggi ya, di tebing-tebing Itu masuknya Kleko. ya, Kleko. Nah, itu sebelumnya itu saya itu isyarahnya sebenarnya bukan istana-istana itu, memang dulunya itu kerajaan, cuman kera, penghuninya kera. Nah, di lain waktu baru kemarin 3 hari itu ada 2 kerajaan, 2 istana. Bentuk istananya itu kayak bangunan-bangunan Bali kayak gitu. Jadi memang bukan istana-istana kayak kepresidenan, bukan. Dalam isyarah itu. Dalam isyarah itu. Di samping agak jauh itu ada semacam gua sempit, lorong-lorong gitu. Seperti ada stalagmit apa-apa itulah. Itu cuman infonya itu memang dimakan sama jin. Kerwaknya itu memang dibrakoti itu. Brakoti sama jin. Itu kayak gunung ya? Memang gunung. Belakang saya kan gunung. Itulah. Di situ saya berusaha untuk naik ke istananya yang pertama sebenarnya. Cuman belum sampai di atas saya udah bangun. Nah, ini baiknya ayo rakyatang sedelok lungguh ning ngono. Itu sebelahnya itu seperti kena rudal Iran ini. Itu dalamnya sekitar 5-6 meter. Itu disuntik, dicari, kan tambang nih, belakangnya itu tambang. Itu masuknya Belum berarti ketemu. di Solo. Mbah. Desanya Sumber Agung. Sumber Kleko ya. Yo, nanti nunggu ini Ya siapa tahu Bapak ini mumpung isih suro, siapa tahu dari bagiannya awake dhewe kan. Kita nggak tahu kan. gimana Pak? Mau diajak Oke. explore kalian. Kalau oke, Nah, tak kita siap ke anune alasnya, diker sama enak, bener enak. Engko ngombene di belakang saja. Oke? Oke. Saya siapkan dulu. A few moments later. Bupati Hespi Boyolali ini pernah ada Pak Hespi namanya, itu orang Aceh, kebetulan jadi Bupati Boyolali. Keturunan Nah, itu beliau itu datang ke sini, itu posisi Pak D ini gerah udah ya ada 1 bulanan lah. Itu beliau itu ke sini camat lurai sowan ke Pak D. Dan itu jarene Pak Hasbi itu, Pak D itu kesana ngundang untuk rawuh ke sini, padahal Pak D itu posisi gerah di rumah.
jadi fenomenal saat itu zaman presiden aspal ya, sekitar tahun 90-an ya gitu. 90-an saya masih kecil. Nah ini salah satunya ini dari almarhum Mbah Kiai Kacangan. Ini ya, itu saat zaman ninja, itu ya termasuk saya sendiri itu ikut-ikutan temen itu isian ke sana ke desa Jaten Kacangan. Itu ada salah satu tokoh ya, Pasepuan ya, pemuka agama juga. Kebetulan beliau di wilayah sini satu-satunya orang yang menjadi sumber daripada ilmu-ilmu yang kata semua. Kalau sekarang ilmu kan bisa dibuktikan kayak gini, kalau dulu kan masih langka. Nah itu salah satunya namanya Mbah Sofyan. Mbah Sofyan itu tokoh saat itu sistemnya kalau setelah diisi langsung di tes di tempat, di antaranya itu langsung dibacok atau di bidang. Nah itu termasuk saya dulu juga digituin, cuman kan dari belakang saya nggak ngerti posisi gelap. isiannya model Asma. Asma. Model asma pakai air di Oh, itu banyak teman-teman saat zaman ninja zaman tahun berapa ya? ninja tahun berapa ya? Teman. Nah di antaranya yang level agak naik lagi sistemnya langsung ditembak pakai senapan burung itu. Gitu. Jadi langsung tes di tempat. Nah, kebetulan beliau kan udah wafat udah lama sekali. Nah terus saya sekarang tiba-tiba anaknya itu, anaknya yang ragil itu kebetulan sakit, itu berubahnya juga ke sini. Nah tak usut dari mana kan, namanya siapa dari mana, kok dari Jaten kenal sama Mbah ini. Maunya mboten ngaku, lama-kelamaan beliau ayah saya kan. Iya. Nah setelah itu saya diundang ke sana. Terus sama mbahnya Mbah Putri udah sepuh banget, itu masih itu berserta banyak mbahnya itu. Nah itu barang-barangnya itu mau diamanatkan ke siapa masih bingung. Kebetulan anaknya itu saya obatin alhamdulillah judi kan gitu. Ya. Barang-barang itu pasrah kayak diamanat ke penggulok saat ini, padahal kula jane mboten seneng kalih barang-barang kayak gitu. Ning gandeng suatu amanat ya kula tampa. Tapi masih disimpan. Oh ini berupa apa? Napa mawon enten. Cuman banyak sing mboten kula bawa niku di antaranya yang tidak saya bawa. Ini pakaian apa? Batu akik itu ada 3 wadah gede itu. Ini. Ban. Oh, tapi nggak dibawa. Saya bawa karena itu titipan dari Sulawesi, dari luar Jawa lah. Gitu ya. Tamunya beliau itu memang dari luar Jawa. Banyak dari angkatan-angkatan tentara-tentara gitu kalau mau ke tugas di luar Jawa itu biasanya beliau pada ke sana. Ya. Nah, ada anak didik murid lah. Itu dari luar Jawa juga banyak kan, pada banyak nitip barang-barang itu ke beliau. Banyak yang tidak diambil sebenarnya, termasuk batu-batuan. Cuman saya tidak tertarik dengan itu. Boleh lihat nih, Mbak. Ya, terus yang saya jane seneng hanya sebatas mengagumi, tidak ingin memiliki itu kulit macan masih utuh. Itu macam Jawa masih. Tapi kantongnya nggak ada. Nggak ada. Itu dikeleti dari dengkul depan sampai ke dengkul belakang itu tuh tak jaring kayak sajadah masuk. Itu tidak saya bawa karena posisinya di itu kan dari segi hukum kan kita iya makanya tidak saya bawa, terus tak tinggal di sana. Siung nggak ada, cuman kulit aja. Oh, kulit. Nah itu dipercayakan kalau kantong macan itu ada kantong macan itu pernah ada orang nyari, orang
Sukoharjo. Entah dari mana kok ngerti ada info ke sini. Oh iya. Makanya cari ke kantong macan. Itulah yang saya punya itu tidak seperti yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu kalau dipegang itu bisa undul-undul kayak masih baru. Iya. Nah sedangkan punya saya kan kempes. Masih kayak basah ini. Nah kayak basah yang dia cari itu. Oh. Ayo beliau dewe ya yo. Sing jare dinire iki lho kuwi anyar aku. Nek sing nggonanku pun kering gitu lho. Itu tak dudohke iki ndak masuk ya wis ora masuk ya wis. Ini berupa apa, Mbah? Ini pakaian-pakaian zaman dahulu. Kan beliau kan tukang asma ya. Tukang asma orang-orang yang datang itu kalau minta ini baru dia. Enggak, maksudnya ini berupa jubah atau Banyak ini bukan jubah, cuman ada udeng, ada rompi, terus ada lambang-lambang apa itu saya juga nggak tahu. keraton tapi. Nggak ngerti juga kayak lambang perguruan atau apa. Oh. Ya udah gitu dulu, nanti kita. Nggih. Biar di situ. Biar di situ, Mbak. Dipakai. Ya enggak, nanti buat explore sana. Jadi dibentuk ntar sana. Iya. Ini minum dulu. Ini waktunya udah pas nggak ya ini. Di sahabat-sahabatku kita lihat peninggalan dari ini, Mbah. Ini Mbah sana itu. Aduh. Mbah Yai, Mbah Sofyan. Ini kapan itu ada anak indigo ke sini? Itu katanya ini panas. Saya juga nggak tahu ini apa isinya. Cuman di antara semuanya ini yang paling panas katanya ini. Mas Rois. Cek. Namanya juga Rois. Yang kesini dulu itu. Ini isinya kayak gini. Ini anak indigo kebetulan kesini. Lah itu di Cek, Mas. anu itu katanya panas itu. Terus yang lainnya diantaranya kayak gini. Ini isi di dalamnya. Nggak ngerti nih ini. Ada. Kayak gini nih. Mantep. Lagi banyak lagi. Udeng. Terus ini rompi. Cuman banyak tulisan Arab di dalamnya. Ini kalau tidak salah yang punya Mbah Jayar katanya ini dari Mbah Putrinya. Ceritanya katanya ini. Terus Mbah Sofyan, Mbah Jayar itu kayak ini apa juga nggak ngerti. Nanti dicek aja satu-satu. Karena sama ya. enggak, Mbah Sofyan, Mbah Jayar itu kiai dari Itu dulunya satu pesantren. enggak dari Kacangan ya. Ini udah wafat udah lama. Mbah Jayar dulu. Ini sama. Udeng sama udeng. Udeng ada juga nanti. Cuman kayaknya ada bedanya, cuman warnanya aja agak sama-sama. Agak getar. Langsung meramang. Dari yang berbatu bara banyak banget. Iya. Ini hampir separuh sendiri yang tidak saya bawa. Aduh. Ini yang kayak gini. Ini sedang saya cek. Ini aja semacam energi ya, Mas Arif. Ya ini yang katanya energinya gede malah ini. Katanya si Roes ini katanya. Tapi yang mana sini?
cuman terus ada lagi. Bentar. Cek energi Master Rois. Sedang cek energi ya. Ini yang termasuk ini Honocoroko Walik katanya. Oh, kayak di kidung ini ya. Ini dibuat kidung sama seorang Habib itu. Arab. Ini tulisannya ya abadi ini ro'aitu ahadana syaraka ukaba wa syamsa wal qamara ro'aitu lisajidin. Terus ada lambangnya, pembuatannya tahun 804. Duh, Ini kalau menurut ini oh iya. Enggak anu gede ini Mbah. enggak tahu, cuman kan kemarin itu temennya Mas Ki itu kan indigo ya gitu. Kebetulan juga kesini Main ke sini. main kesini. Ini mau dibawa sebenarnya, saya enggak boleh, jangan dulu, ini amanah untuk di ini sih. Iya, kalau amanah jangan Mbah. Mbah Sofyan sama Mbah Jayar nih. Mbah Jayari itu kiai dari Jayari itu Kacangan. wali jagat. Oh, Beliau itu cara berpakaiannya itu kayak Amir Sewu, kayak orang-orang normal, orang gila cara berpakaiannya. Cuman kelebihannya yang tersohor itu setiap minta terhadap seseorang, itu orang yang diminta itu apabila beliau berdagang maka akan waris sampai habis. Itu kelebihannya di situ lah. Mereka pedagang-pedagang itu ngantri pada supaya diminta sama Mas Jayar. Cuman kalau dia berharap untuk diminta malah tidak diminta. Terkadang orang yang tidak berharap malah dimintai. Itu saat itu saya masih kecil, Mas Jayar almarhum. Itu memang beliau aneh, tokoh yang aneh. Cuman kelebihannya dia juga punya santri. ya. Apa yang beliau katakan banyak sesuatu yang terjadi. Termasuk untuk saat ini udah langka kesatuan kayak gitu. Oke Mbah, untuk kita explore ke Ya, tambang ya. ya. Luasnya berapa tuh Mbah? Hitungan dulu. Luasnya tambang itu 10 hektar. 10 hektar. Baru digali sekitar Pemiliknya? hektar. Pemiliknya itu ajudan jenderal, itu Pak Danar, seorang brimob. Siap. Oke. Oke. Kebetulan ya sering sini lihat atau apa ya pagi itu ya. Oke sahabat-sahabatku, nanti kita lanjut untuk explore ya. Kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar ya. Next video.